Oke, yo. Halo semuanya, Yes. kembali lagi di kita Medical Podcast. Iya, Dr. Note. Dr. Note Medical Podcast. Inspiration and and Entrepreneur Spirit. Entrepreneur Spirit. Udah bener gue bro. Udah bener sekarang. Kita masuk ke episode 5 nih, Bro. 5 ya? 5, Bro. Sip, oke. Yang 4 nggak ada karena orang Cina bilang 4 nggak bagus. Oh iya. Selalu deh. Kita anggap episode 5 lah ya. Iya. Kita ngobrol bentar lah, 20 menit. Sip, Kita oke. ngomongin tentang fundamental of digital marketing For healthcare. for healthcare. Digital Apa sih nih, Bro? marketing. Digital Keren marketing, banget Bro, untuk healthcare lagi Ini lagi in banget nih. in. Lagi perang. Sebelum pajak di Digital Menyerang. marketing menurut Bro. Balik lagi ya sama saya ya. Oh, Sama iya, saya iya, Dr. iya. Taufan sama Dr. Ari. Saya Dr. Ari. Kita dari hai. Dr. Note Medical Podcast. Kalau teman-teman ini episode ke-4 sebenarnya, tapi kita coret jadi 5, jadi 5 karena- gitu ya. Lalu teman-teman ada obrolan-obrolan kita yang nggak penting Iya. terkait dokter, healthcare dan entrepreneurship. Kalau ada yang salah mungkin kalian salah dengar mungkin. Oke, kalau ada yang salah emang Kesalahan dari kami. kesalahan kali kami gitu ya, karena kami bukanlah orang-orang Iya, yang iya. Kita ngobrol aja. tak luput dari Kebenaran. kesalahan. Oh, salah. Ya Iya. bro, kita Siap. ngomongin digital marketing bro yuk. Lagi Oke. rame nih digital marketing. Menurut Bro Ari, 90%. apa 90%? penting. Nggak nanya Oh, penting. Prinsip-prinsip. Oh, prinsip. Penting sudah pasti penting. Prinsip-prinsip. Prinsip digital marketing sekarang Hmm. harus kemas dulu produknya Anda. Terus, Terus kalian harus temui dulu orang yang tepat terus. untuk mendiskusikan hal tersebut. Dan kemudian ketiga, janganlah salah berpijak. Maksudnya? Loh iya, digital marketing kan sekarang banyak banget gininya, sarananya. Even ada investor yang punya dana banyak, kalau misalkan salah berpijak di suatu digital marketing dengan strategi yang salah, ya hangus doang bro. Boncos lah. Iya. Buang-buang duit gitu ya. Iya. Jadi tahu dulu produknya, kemaslah itu dan jangan salah berpijak. Kalau bro gimana bro? Kalau aku, apa ya? Sebenarnya kadang ada beberapa yang bukan salah ya, terjebak pada kata-kata digital gitu. Yang penting digital berarti dia sudah do something gitu. Udah buat web gitu. Udah web gitu, atau enggak sudah punya, udah ngiklan Udah biasanya, iklan, udah oke. ngiklan, udah Siap, bayar siap, Facebook siap, gitu. oke. Tapi udah ngiklan nih, harusnya rame. Nggak closing ya? Nggak, harusnya rame gitu. Tapi ada satu sisi bahwa sebenarnya bagiku ya, digital marketing tuh hanya harus tahu dulu tentang marketing secara basic knowledge untuk marketing gitu loh. Even itu di digital ya? Baru dia didigitalkan, cuma gitu aja. Oke. Kalau biasanya kesalahan ya, termasuk aku juga. Biar nggak ntar kayak gini loh, jual peninggi badan, penggemuk pipi, pengurus leher itu bro. Ntar gitu aja jadi. Spam Jadinya ya. yang penting nge-digitalize, yang penting digital sudah gitu orang, dan nggak gitu sih gitu. Artinya semua konsepnya balik ke konsep marketing sendiri gitu ya. Yang aku tahu nih gitu. Tetap konsepnya Konsep apa itu bro? siapa marketnya. Oke. Lagi balik ke Oke. episode 2 nih. Oke. Siapa marketnya? Iya. Kok Apa tahu episode berdua bro? dibalik ke episode 2. Oh iya. Yang kapan hari kita Iya, podcastnya? iya. Iya siap. Yang bajunya sama. Emang kita Iya, memang kita setia pakai baju ini ya. ya ini adalah brand kita. Iya. Hitam dan hijau. Hitam dan hijau. Oke, terus? Habis itu gini, nah kan lupa marketnya siapa, Oke. kemudian apa problemnya, Ya. di mana mereka berada, Sip. sampaikan value kita untuk menyelesaikan problem mereka. Itu dulu satu, gitu. Kalau bisa tersampaikan dengan cara non digital, why not? Oke. Why not, gitu kan. Kedua, ada yang namanya funnel yang kadang-kadang orang nggak ngerti. Bukan nggak ngerti, Corong. yang corong, yang aku pun salah gitu ya. Tiba-tiba orang corong, orang menjual barang itu biasanya atau pada umumnya melewati corong. Iya. Awareness, attention, corong kayak kecil gitu ya bro. Iya. Kolom besarnya awareness, attention, habis itu mulai dia berpikir untuk membeli, Acceptance. mulai membeli, apalah bahasanya, mulai membeli, kemudian dia beli, Decision. kemudian dia decision, kemudian dia loyal, baru dia ngomong keluar. Nah, corong ini untuk healthcare pada umumnya dia harus offline. Pada umumnya offline. Non digital sih. Pada umumnya menurutku saat ini gitu ya. Oke, Karena oke. dia
begitu dia aware, dia memutuskan itu bisa masih online. Tapi begitu dia decision belanja, kemudian dia loyal, Iya, iya. kemudian dia ngomong ke orang itu ininya offline. Jadi maksudnya gini, nggak bisa kita bikin iklan Ya. langsung menawarkan jasa ini gitu. Healthcare loh ya. Healthcare ya, jangan Langsung kita menawarkan produk ini gitu. Langsung ke corong paling bawah untuk mereka langsung belanja. Hampir nggak bisa, kita bakal rugi bikin iklan kayak gitu. Lebih bagus dari atas, awareness-nya aja. Baru di dalamnya digodok begitu dia aware, dia datang. Dia ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Google Business, di search di Google Ads-nya muncul. Tapi begitu dia datang, dia merasakan serve qual yang kemarin. Dia merasakan 5 hal itu, baru dia loyal, baru ngomong ke orang lain. Oke, Gitu. mungkin buat audiens semua, saya coba untuk bantu menerjemahkan funneling itu. Jadi gini, nggak ujuk-ujuk langsung kita jual pingin, ayo datanglah ini di healthcare, nggak gitu maksudnya bro kan? Nggak. Jadi kita harus nyiapkan dulu awareness-nya dulu, funnelingnya Awareness. dulu. Jadi ketika kita mau digitalizing market kita, effort marketing kita, jangan ujuk-ujuk langsung kita maunya you beli ini, kita punya ini, you beli ini. No, not like that. Jadi sekarang adalah kita membuat dulu, ya kan, bahwa orang itu aware dulu kita ada, iya kan? Biasanya aware. Aware dulu kita ada. Contoh nih, klinik bla 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 bla, kita ada di sini. Jadi kalau buat orang yang nggak sabar nih bro, ini paling susah banget nih. Buat apa sih kita harus ngiklan buat cuma ngasih tahu? Kenapa sih kita nggak jual langsung ngasih tahu harga ataupun apa-apa? Ya nggak sih? Ya karena mereka nggak sadar juga bahwa ternyata jika itu langsung mereka pada ujung corongnya, ujung funnelnya, ending of funnelnya, belum tentu closing juga. Belum tentu closing. Bahkan yang paling susah, yang aku takutkan adalah back effortnya. Jadi reverse-nya jadinya. Jadi udah tahu dia jualan apa, jadi nggak ada kayak shock effect-nya gitu loh. Oh udah tahu nih klinik ini gini nih. Perlu nggak perlu nih? Nah gitu, ya kan? Tapi kalau misalkan mungkin satu healthcare X misalkan, oh dia bagus ininya, oh dia ada layanan ini, mungkin front office-nya keren nih, gayanya udah gaya kayak front office hotel misalkan, oh kayak ini, besoknya kita iklan lagi nih, oh ternyata dia punya layanan ini loh gitu, udah masuk lagi dikit ya kan bro, terus besoknya lagi kita iklan lagi nih, bla 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 bla, contoh, oh ada dokter sini nih, si dokter Dragon X nih, gini, Dragon, ya ini nih. Nah, barulah terakhir closingan nih. Oh, ternyata layanannya nggak mahal loh, bro. Nah, gitu ya. Kurang lebih begitulah, bro. Fundamentalnya seperti itu. Dan bukan bagus ya. Di healthcare itu untuk awareness itu karena kesehatan ya. Iya, Ada yang bilang jasa ya, service ya, bro ya. sehat. Ada 3 katanya sih. Ada 3 segmen market yang nggak akan pernah mati. Gitu. Sip. Katanya ada 3 niche market yang nggak pernah mati gitu. 1 kesehatan, Siap. include beauty. Oke. 2 keuangan, 3 relationship. Oke. Itu big marketnya. Iya, iya. Market kesehatan, market keuangan, sama market relationship. Kalau bisa punya produk atau jasa related ke 3 hal itu deh. Nah, kebetulan kita kan sudah satu di market yang terbesar, kesehatan and beauty gitu ya. Iya. Jadi proses awareness-nya itu bisa diedukasi. Oke. Menurutku loh ya. Edukasi, kita ngejelasin apa sih sesuai dengan target marketnya apa gitu. Misalnya ya edukasi lah. Tapi Entah di konten. Tapi nggak semua orang teredukasi loh, bro. Maksudnya? Misalkan contoh ya, ada suatu klinik X mungkin yang dia spesifik banget tentang hal tersebut gitu. Dia mencoba untuk create market di mana sesuai dengan funneling tersebut. Nah, ternyata karena saking uniknya, mungkin ketika dia melakukan awareness itu nggak mempan. How to do that? Contohnya apa nih? Nah, contoh ya. Contoh Nah, nggak usah dah. ya, misalkan contoh lah, misalkan klinik mungkin yang baru-baru aja ya. Contoh yang baru-baru aja, misalkan contoh ya berkaitan dengan kalau kita bisa bilang rehab ataupun bukan tujuan utamanya, misalkan orang melakukan hal tersebut, misalkan sampingan-sampingannya lah kayak itu, gitu. Udah unik banget nih, unik banget. Ternyata ketika mereka melakukan proses fundamental digital marketing melalui funneling teorikal seperti tadi, di awareness-nya nggak dapat respon apa-apa, gimana? Masa sih?
harus balik lagi lah ke marketnya. Berarti offline tadi ya? Ini apa namanya, definisi lagi marketnya, marketnya siapa, habis itu painnya mereka apa gitu ya, habis itu balik lagi ke sana, apa yang mereka lakukan selama ini, baru edukasinya terkait itu, tembak lagi market itu dengan painnya mereka. Itu sih teoretikalnya gitu. Maksudnya berarti fundamental lainnya tidak hanya funding saja dong, bro? apanya? Berarti fundamental dari digital marketing tidak hanya funding. Di dalamnya itu ada eksekusi untuk serve qualnya itu, bro, biar dia mau masuk sampai dia belanja itu. Karena menurutku kalau healthcare itu harus offline ya, harus eksekusinya harus offline. Kalau dia produk online, itu banyak kan teorinya, habis dikasih edukasi ini, dimasukin ini gitu. Habis itu dia cuma baca aja, habis itu dia akhirnya belanja. Itu Online, biasanya produk online. Gitu. Tapi kalau jasa dia harus datang, harus kan? merasakan menurut aku. Jadi fungsikan dia funnelnya sebagai awareness, kemudian di dalam sudah kita siapin nih bahwa mereka keluar dengan merasakan service quality yang baik gitu. Baru dia akan loyal, langsung bicara ke yang lain, ngajak orang masuk ke funnel ini lagi. Funnel gitu. itu lagi. Kalau nggak gitu kita terus bayar iklan aja, tapi iklan yang ini service quality nggak ada gitu. Ya nggak mungkin gitu juga kan terus. Iklan. Makanya kalau aku nih biasanya membandingkan Iya. jumlah pasien baru sama lama gitu. Pasien baru menggambarkan effort kita mengenalkan kita kepada orang baru. Pasien lama menggambarkan effort testimoninya mereka. Apakah ini service quality-nya udah bagus apa belum? Kalau pasien barunya banyak, pasien lamanya dikit gitu, gimana? Habis itu pasien barunya dikit, pasien lama aja isinya juga nggak bisa berkembang kan gitu. Harus balance lah ya. Ya, tapi aku nggak ngerti kayak rumah sunatmu kan sunat sekali dia kan. Justru itu dong efeknya. Jadi karena walaupun ketemu sekali seumur hidup itu experience loh, bro. Jadi karena apa? Otomatis bagi saya itu harus jadi harga mati bahwa service quality-nya harus oke. Harus oke. Ya karena sekali aja ya. Tapi efek snowball efeknya. Kalau saya bilang snowball efeknya jadi harus bagus. Kenapa? Dari situ akan muncul, balik lagi sebenarnya aku setuju banget loh. Jadi balik lagi pada theoretical yang offline, word of mouth, ya kan. Nah, karena apa? Even mereka mencari googling bahwa googlingnya ada, di IG banyak nih, di OK ada. Semua pada akhirnya bergantung pada closingan. Iya. Iya kan? Word of mouth itu memang tetap nomor satu. Jadi ketika closingan tidak secantik konten IG-nya, eksekusinya gitu ya. Iya, tidak secantik konten IG-nya, berarti ada yang salah. Ketika orang sudah masuk, tidak jadi dia belanja bahasa sellingnya belanja. Mereka akan keluar, dan itu jujur bagi saya sih yang kan dapat banget itu gininya, pembenaran dari orang lama bilang 10 orang bilang bagus, belum tentu dia ngajak 10 orang lagi. Enggak kan? Iya kan? Enggak kan? Apa yang satu protes bisa ngasih 100 orang bisa nggak datang lagi gitu loh. Nah, itu menurut aku digital marketing hanyalah sekarang kendaraan kita karena kita berada di era saat ini. Nggak tahu nanti di era berikutnya akan seperti apa. Which is mungkin tetap digital marketing, tapi mungkin versi berikutnya. Iya. Contoh, sekarang baru IG, baru Snapgram, baru video apa-apa semua. Nanti bisa aja VR, bro. Orang datang mau VR dulu deh. Ngecek dulu ya. Cek dulu. Seolah-olah sudah berada di sana. Seolah udah di sana, ya kan? Healthcare loh. Ini. Nah, inspirasi kan? Soalnya dia udah disunat. Soalnya udah dioperasi. Ya enggak lah, maksudnya tetap aja akan balik pada walaupun kita berusaha untuk mendatangkan mereka datang ke pintu lobby kita di dalamnya. Poin pentingnya adalah dalamnya. Jangan sampai ntar di dalamnya nggak matching nih. Ya kan, pesan online-nya seperti apa, barang datangnya seperti apa. Dan kenyataan itu berbeda jauh. Iya. Jadi makanya itu sih, itu yang dalam semua ya digital marketing funnel gitu. Nggak, orang ujung-ujung nggak akan belanja gitu. Ada proses. Tapi kalau butuh apa ya, kalau testimoni penting loh, bro. Kalau nggak bisa ujuk-ujuk diserahkan gitu ya. Tetap harus ada effort dari dokternya ataupun value-nya untuk gini loh. Aku kadang-kadang banyak orang yang tidak mau tampil gitu, bro. Ya. Tidak mau untuk muncul di depan kamera. Seperti saya sebenarnya. Tidak mau untuk mengedukasi gitu. Padahal sebenarnya
Susah banget Karena bro. gini loh, kalau di healthcare kan kita memang nggak boleh jualan ya sebenarnya. Ada etikanya. Ada etika untuk jualannya. Jadi jangan, tapi banyak orang mengira ketika kita tampil di kamera kita berjualan. No, not like that. Enggak. Kadang-kadang kita membangun awareness, entah closingannya di tempat lain ya, Serah, nggak apa. gitu kan. Tapi kalau di kita ya udah Sudah, gitu loh. syukur. Syukur gitu. Tapi Makanya ada ini, kalau ada orang, kalau aku punya konsep gini, kalau kenapa bisnis berkesehatan, ada yang tetap memandang negatif bisnis kesehatan, karena masa kesehatan orang dijadikan uang. Nah, Yeah. tapi bukan gitu. Tapi gimana kita bikin impact, kalau impactnya baik, artinya layanan kita bagus, orang puas, orang datang lagi, orang ngajak orang datang lagi. Nah, kita bikin impact yang bagus, kan kuncinya bikin impact yang bagus. campaign. Bikin impact campaign edukasi yang bagus. Ketika ini diterima, Ya. set effect-nya adalah money. Oke. Set effect-nya adalah uang. Ya, Gitu. ya, Jadi ya. kita fokus bikin impact yang bagus. Ya. Baru kita dapat good money gitu Ya, kan. ya. Kalau kita fokusnya di money, ya kriminal, bro. Ya, ya, Akan ya, menghalalkan segala cara. Enggak. Health trap, Yap, bill trap. bill trap. Benar. Ngomongin siapa nih? Aja. Enggak lah. Dalam hati enggak kedengeran kan. Kadang ada loh yang datang gitu, Van ini good, bagus banget kliniknya nih, making money. Oh, making money. Terus Ya memang sih di ujungnya making money, but that's not the point bagiku Ya, gitu ya. lah. How can we get good impact? Ya. Money will follow. Ya. Karena semua kan kait lagi dengan sustainability. Dapat sekarang belum tentu dapat besok. Ya. Kita harus berpikir dong yang lebih multidimension, yang timingnya mungkin lebih panjang lagi, bahwa apa yang kita lakukan sekarang ini adalah investasi tentang apa yang akan kita dapatkan nanti. Ya nggak bro? Ya. Nah, digital marketing, offline marketing itu semua menurut aku harus. Nah, karena kebahasan kita lah fundamental digital marketing. Sekarang, bagaimana kita sekarang berdigital marketing dengan elok, dengan cantik, dengan ganteng nih, gimana nih biar enggak ntar digital marketingnya malah buat kayak gimana ya, fake banget gitu loh bro. Luarnya ini ternyata closingannya nggak gini, ternyata banyak komplain dari pasiennya. Kalau aku tetap itu do edukasinya, Ya. awareness, Ya. habis itu di dalamnya Even komplain gimana? Kalau misalnya komplain seperti apa? komplain. Ya contoh ya, kita nggak akan lepas dari komplain. Pasti. Komplain itu aku pernah belajar nih dari James Gui. Komplain itu adalah Dari mana? Mr. James Gui. Oke. Pernah nggak jualan makanan? Ah, Makan kan? ya. Kasih coba temen. Enak nggak? Yang kita nanya tuh, enak nggak? Habis itu dia bilang kurang ini, kurang itu. Oh ya diperbaiki. Cep. Nah, sebenarnya bisnis jasa juga begitu bro. Ya. Tapi kita nggak bisa nanya nih setelah kita habis selesai meriksa, gimana pelayananku? Gitu kan, nggak bisa nanya gitu. Tapi Ya. tapi orang menginterpretasikannya dalam bentuk komplain. Oke. Ininya kurang ini, ininya. Nah, cara kita memandang komplain itulah yang ini ilmu tingkat atas nih. How to we respect ya. Bagaimana memandang sebuah Iya, komplain. iya. Komplain itu adalah masukan positif dari customer karena dia menyampaikan. Bayangin aja ada celah di usaha kita, terus dia merasa itu celah tapi dia nggak ngomong. Itu Besok bisa lebih bahaya iya, ya. orang lain masuk lagi kena celah yang sama. Oke. Dia udah mau ngomong itu sebenarnya ini loh. Dia sudah mau ngomong itu sebenarnya berkah buat kita. Karena kalau makanan kita mesti nanya nih, kurang apa makananku. Nah ini dia ngomong, ini adalah hal positif untuk masukkan bisnis kita. Cuma sebagian besar komplain, ada nggak orang komplain datang baik-baik, aku mau komplain, Iya, begini loh, nggak ada. Pasti dilapisi sama amarah. Konotasi negatif ya. Dilapisi sama amarah. Kalau kita bisa sabar melihat, mengupas amarahnya ini biar hilang dulu, baru masuk ke inti problemnya. Nggak langsung komplimen ya. Baru kita dapat paham, oh ini komplainnya, oh kita memang salah begini gitu. Karena banyak juga dari kita, termasuk saya lah, kita masih sama-sama belajar memandang begitu dikomplain, rewel nih. Gitu. Defense katanya. Kita defense, rewel nih, memang ini orang. Apalagi ada stereotip, memang orang ini rewel nih, gitu. Orang dari sini tuh rewel gitu ya. Padahal Iya, nggak juga sih. Padahal mungkin aja dari kitanya ya. iya, padahal sudah tahu dari kita. Makanya kita memandang komplain itu Bisa jadi itu jadi sebuah value positif loh kalau misalnya kita bisa merespon itu dengan baik. Contohnya, misalkan gini, orang dalam itu kita jadikan sebagai salah satu item dalam digital marketing juga. Contoh how kita respond the complaint. Ya kan, misalkan komplain yang ya kalau merah kuning hijau yang masih kuning lah, atau belum kategori merah lah kayak itu. Ternyata kita responnya dengan seperti ini gitu. Nah, itu ada beberapa tempat lain yang aku lihat
dari sisi digital marketingnya mereka menampilkan itu sebagai sebuah konten marketing loh bro. Masa ada? Ada. Phone plan-nya ditampilin gitu? Iya, tapi kan tidak menyebutkan nama, Oh. ya kan? ID pasien tidak ada. Mungkin yang dikomplainkan mungkin ternyata sebuah sistem ataupun kemiskomunikasian mungkin. Nah, situ. Jadi ataupun nanti jadi judulnya dari klinik bisa dari healthcare tersebut bisa klarifikasi berupa pembenaran dari komplain, apologize mungkin, atau mungkin keadaan yang mungkin memang uncontrollable, gitu, ya kan? Nah, jadi di digital marketing tersebutlah sebenarnya kita mengungkapkan pintar-pintarnya kita sih sebenarnya, bro. Artinya begini, setuju banget sama tadi statementnya. Digital marketing itu basicnya pasti offline-nya dulu. Bagaimana kitanya dulu. Bikin sesuatunya ya. Itu. Terus bagaimana kita menampilkannya. Baru menampilkannya. Gitu. Karena ada gini, kalau aku sering kasih gambar menurunkan, banyak loh bro yang berharap di digital marketing kan langsung berpikir omsetnya bakal naik. Apalagi ada yang berpikir spend 10, gue dapat 10. Spend 10, gue dapat 100. Ada yang berpikir gitu. Padahal kadang harus jujur juga dibilang. Bisa dihitung nggak berapa yang balik? Nggak bisa gitu. Ya. Karena balik lagi nggak bisa spend 10. Tapi ada sih beberapa strategi yang memang bisa dibuat head to head, spend 1 juta dapat berapa tuh bisa. Cuma ya nggak gitu sih. Maksudnya video edukasi diiklanin gitu kan nggak tahu berapa yang convert gitu loh. Maksudnya sekarang gini. Karena aku Karena kita nggak bisa menanyakan pada pasien kita kan, mengkonfirm bahwa Anda datang ke sini decision-nya kenapa? Apakah karena melihat video kita? Nggak bisa. Nggak bisa juga sekali. Kalau ada teori yang bilang kalau dia lihat konten 7 kali baru dia datang, baru dia ngeklik gitu. 7 kali. 7 kali. Terlalu tak apa namanya? Di bawahan sedikit deh gitu. Artinya gini. Kalau biasanya punya budget flyer berapa? Gitu. 1.000 per lembar gitu. Bikin berapa sebulan? 1 juta. 1.000 lembar 1 juta. Ini lo kamu memperkenalkan memperkenalkan bisnismu ke 1.000 orang, belum dibuang, belum apa 1 gitu. juta ya, 1 juta gitu. Aku selalu merendahkan gitu dengan budget 1 juta. Kita mau awarein lebih banyak orang. Kalau 1 juta kan bisa dapat sekian puluh ribu, sekian ratus ribu kan, awareness, muncul Facebook, Instagram gitu. Tapi kita buat biar nggak sia-sia. Nah, di situ muncul strategi-strategi gimana caranya gitu. Collecting data. Biasanya kalau aku saat ini masih collecting data ya. Aku lebih senang strategi collecting data. Collecting data WA dan email. Begitu collect, kita blast, email blast, automatic email bahwa nggak ada jualannya, automatic emailnya pun nggak ada jualannya bro. Oh ya, hanya apa gitu? Edukasi. Kamu undang, kalau aku yang lagi tak kerja ini webinar gitu, bikin webinar. Webinarnya kan free. Webinar free murah, dapat 700 data, 700 peserta. Udah senang banget ya. Udah. Dibandingkan rumah sakit lainnya 20 misalnya. 10-nya karyawan gitu. Udah langsung ke WA ya, bro. Sedih kadang aku ngelihat gitu loh. Siap. Gitu dapat data 500, mungkin yang datang webinar 200, tapi 500 nih kita provide. Kemarin yang ketinggalan webinar kita ini loh link YouTube-nya. Habis itu dari 600 ini kita olah lagi. Besok kita ada webinar lagi yang mau daftar ke sini deh gitu. Habis itu dokternya kita ajak bikin video edukasi. Teman-teman, gini loh ada video, ada edukasi tentang ini dari dokter ini. Cek yuk YouTube kita. Terus ngasih sesuatu yang brand awareness aja, bro. Dan itu brand awareness dan edukasi itu tidak menyalahi etika menurutku. Even misalkan ya mungkin pastinya pada akhirnya kita juga mengharapkan ada hal engagement lainnya ya kan? Ya pasti. Cuma kalau makanya bentuknya edukasi, enggak lah. Kan kita juga tidak menyuruh di akhir edukasi juga nggak nyuruh, ayo datanglah beramai-ramai ya kan enggak gitu. kurang elegan lah, kurang cantik gitu lah menurutku ya. Tapi oke lah bro kayak gitu tuh. Jadi memang segala hal so gini, jangan lupa kita menaruh poin pokoknya pada di dalam hal yang kita sebar tersebut dalam jaringan. Jangan sampai kita free semua ini, cuma kita nggak naruh poin pokoknya apa. Jadi nanti jadinya karena sekarang bro banyak banget grup-grup paid promote yang followernya adalah gratisan. Maksudnya? Jadi gini, fenomena sekarang itu. Jadi mereka ada yang mungkin memang mereka voucher hunter kayak gitu ya. Dia cuma ngambil ininya kita ya, ngambil benefitnya aja, ngambil lead magnetnya kita. Sedangkan yang kita tuju itu bukan mereka sebenarnya.
Mereka nggak perlu itu gitu loh. Gitu. Nah, yang kayak itu sebenarnya di mana ada usaha yang kita akan lakukan, event itu mungkin udah berjalan di orang lain, pasti akan ada usaha orang lain lagi yang mungkin jadi penangkap buat kita gitu loh. Karena aku berpikir gitu, Bro. Kalau udah tahu teorinya ya. Ya nggak sih? Ada teorinya pasti gitu. Ada lead magnet, ada lead magnet itu sesuatu yang gratisan dibagikan. Habis itu ada yang bawahnya apalah istilahnya setelah lead magnet itu yang murah gitu, penawaran yang tidak terelakkan gitu. Karena kalau kita tahu gitu kita emang keliling aja nyari yang lead magnet aja. Ngambil lead magnet aja. Tapi tidak terjebak, bukan tidak terjebak, tidak ngambil sampai dalamnya. Kita ngambil gratisan, voucher gitu ya. Tapi ya gitu sih. Intinya sih satu ya, fundamentalnya value di offline gitu ya. Value di offline. Itulah yang nanti kita sampaikan di Digital menghadirkan efisiensi dan efektivitas. Efisiensi cost pertama, efektivitas target, ya kan? Target gitu. Kemudian jangkauan range yang lebih luas. Jadi menurut lu sekarang healthcare wajib nggak digital marketing? Wajib, Bro. Wajib ya? Wajib. Tapi jangan salah. Poinnya itu bukan itu. Ya. Kalau dia jualannya murni online kayak course apa, itu bisa disusun. Dia di rumah tapi funnelnya dijalanin via ini. Healthcare hampir nggak bisa. Berarti intinya gini, Bro ya. Healthcare itu nggak mungkin kita kerjain di coworking ya? Maksudnya? Orang kan banyak sekarang kerja di coworking kayak gitu. Artinya ini jeleknya healthcare. Healthcare tuh harus ada sentuhannya, harus ada touch-nya. Human touch. Oke. Jadi buat teman-teman semua di sini, jadi secanggih apapun digitalizing nanti ke depannya, bahkan 5 tahun teknologi apa, jangan lupa bahwa fundamental dari digital marketing tersebut for healthcare ternyata pada offline-nya. Ya nggak, Bro? Setuju aku. Setuju. Karena di situ titiknya. Tumben kita setuju, Bro. Titiknya di situ. Kalau nggak gitu nggak bisa. Iya, nggak dapat. Kadang aku nggak dapat. Karena gini, oke nih klien sampai dalam, rasanya tuh gimana ya? Customer experience yang harus kita jaga dengan itu susah banget loh. Customer experience. Itu even contoh ya, tapi digital presence-nya harus diurus juga. Pasti. Presence di media sosial, jangan sampai ditinggal lah. Presence di web, presence di Google Business saat ini ya. Presence kita di podcast, presence kita di YouTube gitu ya, harus tetap dijaga. Cuma offline-nya harus baik. Benar-benar balik lagi ke manajemen lagi. Balik lagi ke episode 3. 4 bukan? Oh iya. 4 kan nggak ada, karena nggak bagus. Oke. Live aja nggak ada lantai 4. Masa kita bikin episode 4? Oh iya, Bro. Itu dah makanya episode 4 langsung episode 5 kita. Oke semua. Apa lagi ya? Apa aku mau ngomong apa lagi lupa. Pokoknya gitu deh. High touch, high tech. Dan pintar-pintarlah berinvestasi pada marketing digital. Ya nggak sih? Kalau nggak tahu tanyakan Dr. Tovan. Enggak, gue juga nggak tahu. Ada ongoing proses. Selalu juga bikin A gitu, jangan ditinggal gitu, dilihat ngefek nggak, mau apa ya, konten ini diterima nggak gitu, voucher ini diterima nggak gitu, yang ini mau nggak gitu. Kadang-kadang ya, tapi susah. Impresinya tinggi, cuma engagementnya kurang gitu ya. Ya dievaluasi lah gitu, jangan ditinggal aja gitu, dievaluasi. Tetap ada brainstorming, berinovasi, bikin coba, gagal coba perbaiki. Jangan terus edukasi aja kan. Tapi kadang-kadang ada challenge sedikit ya. Kadang ada gitu, kemarin kan yang beberapa yang ada yang brand bagus gitu bikin webinar gitu. Seolah-olah hanya ikut-ikutan yang lain bikin webinar, ikut-ikutan bikin webinar. Nggak tahu mau dipakai apa webinarnya. Maksudnya banyak juga yang bikin IG live gitu. IG live di rumah sakit misalnya bikin IG live disiarin, ya mungkin kalau tujuannya adalah have fun. Bukan, tujuannya memperoleh konten IGTV boleh gitu. Tapi kalau tujuannya tapi kalau aku bikin webinar tujuanku ngolek data nih, nanti aku service orang-orang ini by data gitu. Itu tujuanku, tapi kadang ada juga yang asal ikut-ikutan bikin webinar pesertanya 20. Semua paling oke pokoknya. Udah, habis itu setengahnya tuh karyawan gitu kan, ingin gitu. Lagi setengahnya tuh keluarga karyawan. Aduh jangan dong misalnya. Ya aku juga pernah sih bikin webinar 6 gitu tuh kan. Ya, tapi apapun itu
Usaha lah. Gak sah lah. Kita pun bikin kayak gini belum tentu ada yang denger, bro. Ya. Tapi- Tapi nggak apa-apa. Hah? Nggak Nah apa-apa. ini yang lebih di atas dari itu, bro. Beyond of that. Beyond of that. Udah. Kita melakukannya karena happy. Bro, in the sky nih, bro. Iya, bro. Dari pagi nggak dapat ngomong gitu, kita bikin ini, kita Biar keluar aja, bro. biar keluar aja gitu kan. Mau lu denger nggak terserah gitu. Jadi Kalau dia selalu denger, bro. iya, kayak gitu ya. In the sky, bro. In the sky itu. Kalau aku sukanya yang begitu. Iya. Bikin aja yang nggak ada yang denger, nggak ada customer, peduli amat. Iya. Tapi Begitu akhir bulan laporan laba rugi, sakit kepala gitu. back to work. Back to work, apalagi investor gitu. Ini gimana nih lu? Gitu. Tapi gua fun, lu aja yang fun, gua enggak gitu. Kan gue tau fun soalnya. Ya ada yang melakukan seperti kita gini, Iya, melakukan iya. yang penting duit lah gitu, seneng aja gitu. Loh, hari gini memang kalau di kita milenial sesuai dengan age of born-nya kita ya, kita memang do it itu enggak By prospeknya fun. langsung. Iya. Jadi by passion. No, not fun. Oh, passion. Passion dong. Kalau fun itu lebih negatif katakan. Seneng-seneng aja. Iya, kadang-kadang kalau senang-senang itu nggak serius loh, bro. Entar sudah habis senangnya, hilang senangnya. Tapi kalau passion itu sharing. Jadi lebih pada passion itu melakukan hal untuk diri sendiri, tapi orang lain juga bisa merasakan bahwa itu menyenangkan. Kalau fun itu lebih pada egois. Senang diri sendiri. Iya, gitu. Sama juga kayak digital marketing ini. Kadang-kadang ada juga bro, yang fokus pinginnya cuma kayak gitu doang caranya digital marketingnya, klinik ataupun apa, maunya gitu aja, nggak memperhatikan bahwa ternyata orang tuh nggak perlu itu gitu loh. Gitu. Jadi dia hanya egoisme aja bahwa dia do it itu hanya untuk oh aku punya nih, aku gini nih, nggak dapat nih, nggak dapat sisi di mana orang itu perlu jadinya. Gitu. Jadi memang kembali lagi pada offline, kembali lagi pada How to execute how to offline, execute dan iya. Siapa yang dibalik. Itu udah susahnya, bro. Bikin eksekusi itu. Iya. Serve qual tuh di googling ada serve qual, service quality keluar 5. Bikin 5 ini. Mati rasa. Kecuali kita bisa melakukan tes. Tes artinya begini, kita kasih 100 orang random, tidak punya kepentingan apa-apa sama kita bayar, mereka untuk datang ke kita, mereka boleh menilai kita apa sesuka mereka. Mungkin akan lebih bagus. Jadi kita punya riset sama serve qual kita. Karena selama ini kadang-kadang healthcare itu tidak melakukan itu. Kan ada Google, ada feedback form. Ya kalau mereka nulis. Kan katanya kasihlah feedback form untuk mereka yang puas. Itu kan di tempat kita yang dulu. Ya. Sip. Udah lah. Oke. Lama nih episode ini nih. Oke. Nanti sampai jumpa episode 6. Judulnya aja Fit dan Digital Healthcare. Iya. Digital marketing kan curhat gitu. Emang tujuan kita buat ini kan supaya curhat. Siap. Oke, bro. Oke deh. Thank you. Thank you buat semua pendengar nanti. Ya. Kita bakal balik lagi di episode 7 dengan topik-topik bahasan lainnya. Oh, 6 ya. Bahasan lainnya yang seputar dengan healthcare, manajemen, inspiration, entrepreneurship, hal-hal unik di healthcare, medical, atau mungkin bisa nggak tentang fenomena, bro? Nggak bisa, corona dilarang di channel ini. Fenomena apa? Jangan kok corona. Tuh, semua mah tuh. Boleh. Study case kali boleh ya? Ya. Nanti next kita belajar atau study mungkin kita case. bakal menghadirkan teman-teman lain kita. Boleh. Iya ya, jadi kita bareng ngulik-ngulik mereka. Jadi nggak bakal ngulik dapurnya sih, cuma mungkin apa sih yang bergerak di masyarakat yang baru-baru nih gitu. Jadi buat teman-teman di rumah yang mendengarkan, yang mungkin bakal terpanggil jiwa entrepreneurship-nya setelah mendengar podcast kita. Wow, thank you. Atau malah batal. Atau malah batal entrepreneurship karena kita yang ngomong. Oke, kita ketemu lagi di episode ke-6 ya. Oke. Ya. Oke deh, thank you semua. Bye. Bye. Dah, See you ya. see you. Thank you udah dengerin.